من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسندنا المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشد من هذا كله وأشنع ما ضرب الله المجيد في كتابه العزيز للعلماء السوء من الأمثال حيث شبههم بأخس الدواب الحمير والكلاب حيث يقول عز من قائل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. At-taufiq khalqu qudrati ta'ati lil 'abdi. Satu kemampuan bagi seorang hamba untuk taat kepada Allah, orang itu namanya dapat taufik. Ada orang yang tidak kuat apa-apa. Tidak kuat, badan cukup segar, semua serba cukup, tapi tidak kuat mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tidak dapat taufik dari Allah Ta'ala. Khalqu qudrati ta'ati lil 'abdi. Satu kemampuan Tuhan berikan bagi seorang hamba untuk taat kepada Allah. Meskipun badannya tidak begitu gemuk, kurus, dan keadaan hidupnya begitu sederhana, namun cukup dia junjung perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berat tadi, itu orang namanya dapat taufik daripada Allah Ta'ala. Taufik, saudara, satu barang yang mahal sekali. Mahal. Kenapa dia mahal? Tidak ada toko yang jual taufik, saudara. Ada toko taufik? Nggak ada. Ada taufik itu toko cek, toko taufik situ. Di putaran ada toko taufik. Itu keliru. Tidak betul, saudara. Karena orang Cina itu dikasih nama dengan nama taufik, tidak boleh, saudara. Ini nama orang Muslim. Sayang, saudara. Saya 1 juta kali sayang. Nama yang begitu baik, saudara, dipakai oleh mereka-mereka yang ada namanya Abdul Qadir Jalani. Nama wali, saudara, dipakai oleh mereka. Mudah-mudahan ini dapat perhatian saudara-saudara sekalian. Tetap aja. Biar dia warga negara, biar dia apa, tidak usah pakai nama yang begitu mulia. Nama yang menyinggung nama Tuhan yang begitu mulia. Ada yang namanya Abdul Rahman, ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Abdul Karim. Kita lihat, ya Allah, bukan dia, saudara. Saya menyesal 1 juta kali sayang. Mudah-mudahan satu masa dapat kita pikiran yang baik untuk memikirkan hal demikian, saudara-saudara. Tidak dibolehkan oleh agama daripada orang yang namanya itu yang demikian. Biar saja dengan namanya yang biasa. Nggak usah pakai nama yang begitu mulia yang Allah Ta'ala berikan. Nama sebut nama Nabi Taufik. Nama yang disebut dalam Tuhan Quran. Quran bilang dalam Quran di dalam surat Hud, "Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Ini Quran, saudara. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ayat fi surati Hud. Cuma 1 ayat.
Mahal ini taufik, saudara. Begitu banyak ayat Quran ribuan. Cuma satu ayat Tuhan sebut taufik. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidak ada yang memberi taufik melainkan Allah. Kepadanya kita berserah dan kepadanya pula kita kembali. Kalau ada kita dengar ayat lain sebut taufik, tapi bukan maksudnya khalqu qudratis ta'at. Itu katanya pamin maddatil wifaq yufawu yuwaffiqillahu bainahuma baina zaujain. Itu artinya sepakat akur antara laki bini. Yuwaffiqillahu bainahuma. Di lain ayat lagi, in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Wa taufiq fi hadil ayat bukannya makna taufik khalqu qudrati ta'at. Jadi tetap taufik itu satu ayat di dalam Quran yang begitu banyaknya. Dari mahalnya taufik, tidak banyak orang dapat taufik dari Allah Ta'ala. Coba, berapa banyak pada saat yang sama orang yang lagi sedang persirkan di punya dirinya melihat maksiat, menyenangkan matanya untuk lihat, katanya cuci mata. Berapa banyak orang-orang pada saat yang sama sekarang sedang bersenang-senang, berpoyah-poyah, lupa kepada Allah Ta'ala. Katanya hari panjang, hari libur, hari macam-macam. Banyak yang tinggal apa yang diperintah oleh Allah. Sampai sembahyang enggak keburu, saudara-saudara sekalian. Maka kita alhamdulillah, ini kita dapat taufik pada hari orang-orang libur. Tapi kita juga libur di mana Raudatil Jannah. Siapa bilang Raudatil Jannah? Nabi bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Gila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Qala hilagul zikri wa fi ba'd riwayah majalisul ilmi. Apabila kamu berjalan melalui taman surga, maka singgahlah kamu, kata Nabi. Sahabat terkejut, apakah kita ada pernah jalan di dunia ini kebun surga? Wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa itu kebun surga? Kata Nabi, hilagul zikri, majlis orang yang sebut Tuhan, sebut nama Tuhan, zikrullah, zikrul ilm, zikrul halal wal haram, membicarakan agama untuk kita kenal kepada Tuhan. Itulah kebun surga. Singgahlah kamu di mana tempat itu, saudara-saudara. Ini Nabi telah sabdakan, itulah kebun surga. Kenapa kita sebut nama Tuhan? Tuhan sebut nama kita. Tuhan berfirman dalam Quran, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, sebutlah olehmu nama aku, kata Tuhan. Adzkurkum, niscaya aku sebut namamu. Fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni fi'il amar, perintah dari Tuhan. Sebut olehmu namaku. Adzkurkum, jawab amar. Niscaya, pakai niscaya maknanya. Kalau kamu sebut aku, niscaya aku sebut kamu. Itu kata Tuhan. Washkuruli, syukur nikmat yang kuberikan kepada kamu. Wala takfurun, jangan kamu ingkari nikmat yang kuberikan kepada kamu. Itu pesan Tuhan dalam Quran. Dalam hadis, Nabi bersabda dalam hadis qudsi, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang sebut namaku sendiri, dia sebut di waktu Tuhan, di waktu malam sebut nama Tuhan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, disebut nama Tuhan. Sebut namaku sendiri, aku sebut engkau sebut. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi malain, siapa yang sebut rame-rame seperti kita di sini, beribu-ribu nih orang sebut nama Tuhan, dzakartuhu fi malain khairun min malaik. Niscaya aku sebut di satu tempat yang lebih mulia dari tempat mereka. Di mana Allah sebut di depan malaikat di langit nama orang yang disebut namanya. Nama kita ni orang yang hadir disebut oleh malaikat. Semua dzakartuhu, aku sebut dia. Orang itu hu dhamir pulang kepada man, orang maknanya. Dzakartuhu, aku sebut orang itu fi malain, di satu majlis. Itu malain tempat kumpul orang banyak. Malaikat di atas, khairan min malaih, yang lebih baik daripada majlis kita. Majlis kita kayak gini, duduk di pek.
Di atas langit nggak ada pek. Khairun min malaih, lebih baik daripada majlis yang ada padanya. Ini kata hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah berfirman menggunakan lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang disebut namanya orang yang besar, bangga dia. Orang yang besar nama kita nggak sunyi, dibincangkan selalu. Kita bangga kalau orang yang atasan sebut nama kita. Apalagi kalau ada kiriman surat. Kiriman surat ni ada Isra Mi'raj, umpamanya di satu majlis yang besar. Untuk surat ntar kita unjukin teman kita. Tuh lihat, diundang kita di atas yang undang. Bangga, wah suratnya surat lebih. Temannya kerja, surat kelebihan dikasih, bangga banget buat kita. Buat sini orang atas kenal kita diundang. Apa enggak keburu sembahyang maghrib sudah. Kenapa? Kegirangan temannya, gurangnya luar biasa. Tuhan kita nyebut kita sudah. Kita bangga kalau orang besar undang kita, apalagi Tuhan. Besar dari segala yang besar, pencipta alam semesta yang sebut nama kita kalau kita duduk di mana satu majlis. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kita disebut nama kita. Kata Tuhan, zakartuhu, aku sebut orang itu fi malain, di satu tempat khairun min malaih, disebut namanya Alias, namanya Muhammad Nur, namanya Muhammad Nafis, namanya Muhammad Rais, malaikat. Padahal kita punya nama. Patut kita gembira dan patut kita syukur. Ini hadis qudsi. Ma ba'da kalamir Rasul kalam. Kalau Allah dan Rasul sudah berfirman, tak ada sanggup manusia menindih kalam Allah dan kalam Rasul. Itu hadis qudsi berkata. Alhamdulillah, pagi-pagi kita datang, kita syukur, kita sebut nama Tuhan dan kita baca Fatihah. Ibu bapak kita ini dapat pahala. Kita baca Fatihah tadi, ila arwahi walidina, bapak kita. Dalam hadis Anas ibni Malik, mal mayyitu fi gabri illa kal gharithil butakawwis yantadiru da'watan talhaduhu min akhi aw abi aw sadiqin lahu fa idza lahikatu kanat ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha wa inna hadayal ahya lil mauta wa fi ba'd riwayah lil amwat ad-du'a wal istighfar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Jailani fi Masnadil Firdaus dan dibawa dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mal mayyitu, tidak orang yang mati, ka illa kal gharik, seperti orang yang lagi anyut. Orang yang udah mati macam orang yang anyut. Gharik, tenggelam, timbul dia. Itu gharik namanya. Al-mutagawwis, yang minta pertolongan orang yang di atas. Ada orang jatuh di pintu air gulung dia. Kita ada di atas, kita bisa selamatkan dia, kita lemparin tambang. Atau gale biar dia pegang, kita tarik. Atau papan dia bisa ngoyor dia. Itu gharikil mutagawwis, orang yang lagi tenggelam, timbul, kepengen ditolong. Apakah sampai hati orang di darat, ada lihat orang di Kali Ciliwung lagi tenggelam, timbul, dia akan mati tenggelam. Kita orang yang di atas, ada gale, ada papan, ada tambang, kita nggak lemparin, nggak sampai hati. Pasti kita akan lempar tambang, pegang itu tambang, gua tarik. Kan begitu saudara-saudara, pegang nih gale, gua tarik. Pegang nih, tunggang nih papan, lu ngoyor, biar selamat ke pinggir. Kalau ada itu, gharikil mutagawwis. Yang tadi, orang yang mati yang tadi nungguin. Doa talhaduh min akhi, barangkali aja saudara kita kirim. Au akhi, au adik, atau bapak yang sayang anaknya. Au sadiqin lahu, teman kita. Temannya orang baik. Kalau teman orang baik bisa bacain Fatihah kita. Wa ashib zawil ma'rufi wal ilmi wal huda. Kalau cari kawan, cari orang yang ada ilmunya, cari orang yang baik, cari orang yang dapat petunjuk. Kalau nyari kawan, jangan sembarangan orang kita kawanin. Dia susahin kita nanti saudara-saudara. Cari kawan orang baik biar jauh. Orang yang bisa dapat tunjukin kita yang baik, itu kawan namanya. Maka saudara, au sadiqin lahu, punya kawan baik. Dia ingat, dia doain kita. Kalau datang itu doa kepada orang yang udah meninggal, dia lebih suka kalau dunia beserta isinya dikasih dia.
Begitu pahalanya, girangnya. Dunia ini dikasih dia. Dia belum girang seperti girangnya di dalam kubur menerima doa dari orang yang hidup. Karena dunia biar bagaimana juga bakal habis. Bakal habis. Ini semua tanah nih. Berlian tanah. Intan tanah. Emas tanah. Jamrud tanah. Orang tanah. Yang cantik perempuan tanah. Ma'alat turab. Apa yang di atas tanah? Tanah namanya, saudara. Betul apa tidak, saudara? Biar dia cantik macam putri manapun, nggak ada yang mati digantung di atas. Ini putri yang paling bagus, luar biasa. Gantung nggak ada, gantung di pohon duren. Bini kita mati. Ada yang gantung di pohon duren. Gua sayang bini gua nggak pendem. Nggak ada. Tanah, perak tanah, emas tanah, berlian tanah, jamrud tanah, orang tanah sama sekali. Jadi, sekalian, ini diharapkan orang hidup. Apa diharapkan? Doa. Kalau dia terima, lebih senang kalau dunia besar keisinya dikasih. Karena dunia besar keisinya bakal habis. Itu benar. Saya baca dalam sejarah kita pernah Nabi Sulaiman lagi naik bisat. Artinya bisat itu kapal terbang kayak perampang. Nabi Sulaiman punya ditenun oleh jin. Itu dia punya permadaninya. Nabi Sulaiman di tengahnya. Tentara-tentara semua terbang di atas. Sebelum ada kapal udara, Nabi Sulaiman sudah punya kapal udara. Perjalanan 1 hari dengan beberapa saat saja sampai ditempuh. Bukan main, kekerasan angin. Angin yang meniup itu bisa namanya di atas. Berpuluh-ribu tentara boleh naik di atas terbang. Sekali ketika ada orang lagi tanam pohon kurma, dia nengok atas, lagi jalan itu dekat. Alangkah besarnya kerajaan Sulaiman bin Daud. Begitu dia punya keadaan. Saudara, angin itu bawa omongan sampai di telinga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman perintah itu bisa diam. Itu bisa tidak bergerak, diam, ngambang di udara. Turun di lapangan yang besar. Nabi Sulaiman cari orang yang kata gitu. Orang lagi maju Pak kami. Dia ketakutan. Apa yang kau kata? Apa? Nabi Sulaiman tanya, ya aku katakan Nabi Sulaiman dikasih kerajaan dunia yang begitu besar keadaannya, yang tidak ada diberikan orang lain melainkan engkau. Kata bapak, kata Nabi Sulaiman, kau tanam kurma ini lebih besar pahalanya daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Satu tasbih saja diucapkan oleh seorang hamba Allah lebih besar daripada apa yang diberikan kerajaan Sulaiman dengan beserta. Karena kerajaan Nabi Sulaiman bakal habis. Pahala tidak bisa habis. Pahala disimpan Tuhan tidak bisa habis. Kerajaan Nabi Sulaiman boleh habis, tapi pahala tidak bisa habis. Kalau kita angkat tangan, kita hadiahkan pahala. Kata Tuhan, "Atatakaramun ala ibadi wa ana akramul akramin." Apakah engkau murahkan pahlamu untuk hambaku? Kata Tuhan, aku yang paling mulia, murah daripada orang yang paling murah. Ada orang habis ngaji, angkat tangan. Ya Rabb, pahalanya untuk ibuku, untuk ayahku, untuk guruku, untuk saudaraku. Itu sampai pahalanya. Kata Tuhan, engkau murahkan pahalanya dan aku murah daripada orang yang paling murah. Engkau dapat berlipat ganda daripada yang demikian juga. Begitu saudara. Wa inna hadayal ahya. Hadiah orang yang hidup bagi orang yang mati, ad-du'a wal istighfar. Hadiah orang yang hidup pada orang yang mati yaitu doa dan istighfar. Ini istighfar kita baca, itulah hadiah orang yang hidup buat orang yang mati. Kalau masih hidup kita bawain ikan bandeng sore, kebenaran ada rezekinya, bawain daging, bawain beras, dan sekali. Itu buat orang yang hidup. Buat orang yang mati tak doyan ikan lagi. Hadiahkan doa, bacain Quran, itu pahalanya sampai segera. Hadayal ahya. Hadiah orang yang hidup buat orang yang mati yaitu doa dan istighfar. Rabbighfirli wali walidayya. Itu yang manfaat untuk ibu bapak kita. Mari kita baca. Rabbighfirli wali walidayya. 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 Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astaghfirullahal azim.
li waliwalidayya astaghfirullahal azim 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 li waliwalidayya wa li ashabil huquq walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ini yang manfaat anak yang soleh mengucapkan yang demikian sampai pahalanya buat orang yang mati. Nabi bersabda dalam hadis, Innallaha ta'ala la yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah fayaqulu anna li hadhihi fayaqulu biistighfari waladika laka wa fi riwayatil Baihaqi bidu'ai waladika laka. Saudara, ada orang diangkat masuk surga yang tinggi. Seorang bapak atau ibu masuk surga tinggi tempatnya, yang bukan semestinya dia rasain dirinya. Cara orang nih masuk di PIP namanya, tahu PIP? Kalau kita pergi itu ada di PIP namanya yang pakai kursinya mbal-mbal di situ, bukannya kursi beton. Nah, ini kalau PIP bukannya beton kursinya, duduk di PIP. Dia heran, kok aku masuk di sini, masuk surga begini tinggi, sedangkan aku nggak banyak amal, nggak banyak ilmu, masuk di PIP. Dia heran. Ada malaikat di situ berkata, engkau naik di surga yang begini tinggi dengan berkat istighfar anak engkau kepada engkau. Kayak apa sudah? Engkau naik di sini, kata malaikat, istighfari waladika laka, dengan istighfar anak engkau kepada engkau. Engkau tinggal anak soleh, engkau mati tinggal anak soleh yang tiap hari astagfirullahaladzim li waliwalidayya. Ini yang menjadi engkau. Sudah habis engkau punya dosa sama sekali, digempur oleh anak engkau. Di dalam riwayat yang lain, bidu'ai waladika laka, doa anak engkau untuk engkau. Malam anak engkau baca Yasin, habis angkat ya, Allahumma ja'al sahabat dalika ala ruhi walidi, ya Rabbi, pahalanya untuk ayahku, pahalanya untuk ibuku, warhamhuma, ya rahmati, ya Tuhan rahmati keduanya, ja'al jannah ma'wahuma wa maswahuma, ya Rabbi, ibuku dan ayahku jadikanlah tempat kembalinya ke dalam surga, tempat kediaman kudanya. Diterima Tuhan, saudara-saudara, bidu'ai waladika laka, doa anak engkau untuk engkau. Ini saudara-saudara, enaknya nikmatnya kalau punya anak soleh, saudara-saudara. Tapi anak soleh bukan timbang jadi asal anak aja, saudara. Dididik anak kita, diberikan pelajaran agama anak kita. Kalau mau jadi anak soleh, jangan dibiarin aja dia keluyuran kemana, kayak rumah buduk. Lu pulang pukul berapa kayak masa buduk, lu tidur di kaki kayak kagak masak buduk. Ada yang pulang gabruk, nggak pakai kaki lagi. Kenapa udah pukul 1 pulang lengser? Nah pagi-pagi bangun pukul 7, nggak pakai sembahyang lagi. Mana jadi anak soleh, saudara? Dia nggak bisa doain kita, dirinya aja dia nggak bisa bawa. Ini anak soleh dididik supaya dia bisa. Habis dia sembahyang diangkat tangan, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu hadisnya tadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saudara-saudara kita dengar ini bergerak hati kita pimpin anak kita arahkan anak kita, hidup anak kita insyaallah taala sejuk mata kita, jadi anak yang soleh. Kalau kita udah mati masuk di dalam hadis awwaladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang bisa doain kita, saudara-saudara. Ini kita kepengen saudara-saudara kalau dapat anak soleh yang bisa doakan kita. Mari kita teruskan pembacaan ini. Mukaddimah yang dibukakan begitulah. Wa asyaddu min hadza, ini sambungan, jadi berkait dengan yang di atas. Itu ulama, ada ulama yang lillah, ulama Allah, yang mana menyampaikan ilmunya menurut khitah apa yang digariskan oleh Nabi. Itu ulama yang jadi warasatul anbiya, pewaris Nabi. Dan ada ulama namanya ulama lisan, ulama lidah, cuma lidahnya saja tapi tidak mengamalkan ilmu yang ada padanya. Namanya adallahu ala ilmin. Tuhan sesatkan ulama itu walhal ilmunya ada, tapi tidak manfaat.
Maka itu berlindung kita sebagaimana Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepada Engkau hai Tuhan daripada ilmu yang tidak manfaat. Ilmun la yanfa' kadawain la yanja. Kata pepatah, ilmu yang tidak manfaat kayak obat yang enggak manjur. Ada aspirin udah 20 tahun kita simpan di laci, udah enggak ada gasnya, jangan minum saudara-saudara. Maka ini ilmu yang enggak manfaat sama dengan obat yang enggak manjur. Jadi kita minta kepada Allah ilmu yang manfaat. Jadi ilmu yang tidak manfaat, yang tidak diamalkan, itu beberapa bisa. Satu misal yang pertama dulu, kamisli matnul gonatil hush, seperti WC katakanlah kakus, luarnya pakai beton, dalamnya kekotoran, kayak got, di atasnya pakai beton, di dalamnya segala macam kekotoran. Jadi ilmu yang hanya di lidah tidak diamalkan, orang itu adalah umpama seperti WC macam kekotoran. Itu misalnya. Kedua misalnya, ilmu yang tidak manfaat seperti kuburan. Di luarnya pakai porselen, kuburan. Ada yang pakai terasu, pakai jarum besi, pakai terasu, pakai ubin marmer. Dalamnya ada apa? Idamul mauta, tulang di dalamnya saudara yang busuk tadi. Ilmu yang tidak manfaat seperti kuburan yang di beton luarnya pakai terasu, pakai granit, pakai segala macam yang bagus-bagus, tapi dalamnya tulang. Itu misalnya ilmu yang tidak manfaat, yang dipoles dengan lidahnya tapi tidak mengamalkan ilmunya. Allahumma inni na'udzubika min dzalik. Ya Tuhan, berlindung daripada yang demikian. Ketiga, misalnya ilmu yang tidak manfaat seperti baitil muzlim, rumah yang gelap. Rumah yang gelap, wa ala dharihi al-misbah. Di luarnya ada lampu. Lampunya di luar. Jadi abdiya'u ala dhahiri wa dhulmah ala batini. Luarnya terang, dalamnya gelap. Rumah begitu besar, di luarnya ada patroma, di luar bukan di dalam. Jadi di luarnya terang, di dalamnya sinar patroma pun tidak masuk ke dalamnya. Itulah ilmu yang tidak manfaat, saudara-saudara sekalian. Maka kita minta ilmu yang manfaat. Kalau ilmu yang manfaat, kalau duit yang resmi, yang laku. Kalau ilmu yang gak manfaat, kayak duit yang gak laku. Sekarang kita punya duit Jepang. Dulu zaman Jepang kemarin duitnya kan banyak di sini. Nah kita punya 3 bantal duit Jepang. Gua ada rumah 3 bantal, tapi duit Jepang. Gak laku, saudara. Jadi saudara-saudara sekalian, ilmu yang gak manfaat itulah seperti tamsil di dalam kitab ini. Ada lagi yang lebih daripada itu, Tuhan kasih misal. Wa asyaddu min hadza, lebih sangat dari yang tersebut tadi. Min hadza kullihi, semuanya. Wa asna'u, yang lebih buruk. Asna'u maknanya lebih buruk. Asyaddu lebih sangat daripada misalnya kakus. Lebih sangat dari misalnya kuburan. Lebih sangat dari rumah yang gelap. Ma daraballahu al-majidu fi kitabihil azizi lil ulama isu'i minal amsa. Barang yang Allah tamsilkan. Doroba maknanya bukannya pukul. Sebab itu doroba macam-macam maknanya. Yang Allah tamsilkan, yaitu dalam kitabnya Al-Aziz bagi ulama isu, ulama yang ulama yang jahat, minal amsa, daripada beberapa tamsil. Haitsu syabbahahum bi akhassid dawab. Sekira-kira Allah Ta'ala serupakan orang-orang ulama isu, ulama dajjal yang memutar balik ayat bi akhassid dawab, dengan binatang yang paling hina. Apa itu binatang yang paling hina? Al-hamiri wal kilab. Himar dan anjing. Himar, di sini nggak ada himar, di Mekah ada himar. Kalau dia punya suaranya nggak enak, itu syahid ahli neraka. Orang ahli neraka dia punya suaranya begitu, saudara-saudara sekalian. Sedih kalau kita dengar suara himar. Kalau kita lihat himarnya sih cakap juga,
Tapi saudara, suaranya itu kalau dia berbunyi, berbengar, Masya Allah, ngilu rasanya. Itu himar, satu binatang yang rendah. Wal kilab, kilab itu anjing. Ulama isu itu macam itulah. Haitsu yaqul azamin qailin, sekira-kira Allah berfirman, masalul ladina humilu taurata summa lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Tamsil perumpamaan orang-orang yang diberikan kitab Taurat. Mereka itu paham kitab Taurat, tapi mereka itu tidak amalkan apa yang di dalam kitab Taurat itu. Maka orang itu seperti himar yang membawa kitab. Himar bawa asfara, yakni kitab-kitab yang banyak. Apa himar bisa baca itu kitab? Di belakangnya kitab ada 100 jilid. Himar nggak bisa ngaji, saudara-saudara. Kitab yang begitu banyak keadaannya. Maka orang yang mana tidak amalkan ilmunya adalah macam himar yang bawa kitab. Himar biar bawa 100 jilid kitab, satu kalimah pun himar tidak bisa ngaji. Nah, jadi itulah dikasih tamsil yang indah sekali. Itu kitab Taurat, kitab yang Tuhan turunkan atas Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kitab Taurat namanya. Dan kitab Taurat saudara sekalian yubaddalu, sudah ditukar macam-macam keadaannya. Bahkan kitab-kitab Taurat yang katanya Yahudi itu mengikuti kitab Taurat, tidak, dia tidak percaya kitab Taurat. Sekarang yang paling sedih, daripada yang paling sedih, masjid yang diberkati Allah, alladzi barakna haulahu, sudah hampir 1 bulan lamanya Yahudi sudah masukin pakai itu Baitul Maqdis, saudara-saudara sekalian. Saya waktu dengar hal yang demikian sangat hati tidak enak. Dulu dia gali sana, dia gali sini, di sana sini. Sekarang sebagian dia sudah pakai secara ibadat Yahudi, di mana Masjid Aqsa yang begitu mulia, yang dikuduskan oleh Allah di dalam Quran, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjid Aqsa ini dikotori, di samping pernah dibakar oleh Yahudi, sekarang dikotori daripada yang demikian. Di depan Masjid Aqsa sekarang itu Yahudi dangsa-dangsi, di mana depan Masjid Aqsa satu hinaan buat umat Islam yang luar biasa. Mari kita punya doa, angkat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur jusal muslimin, Allahumma ansur jusal muslimin, Allahumma ansur jusal muslimin, wa asakiral muwahhidin, wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin, wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma badid syamlahum, Allahumma aqlil adadahum, Allahumma syattit syamlahum, Allahumma awsilil azaba ilaihim fi hadal yawm awil ghada, innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabah jadir. Amin, Allahumma amin. Kita tidak punya apa-apa, hanya kita rekes kepada Tuhan. Orang yang menghinakan agama, Allah lah yang atur yang demikian, saudara-saudara sekalian. Berapa banyak yaitu dihinakan daripada keadaan-keadaan kemuliaan Islam yang begitu mulia, dikotori saudara-saudara oleh a'da'ullah, oleh musuh-musuh Allah. Sekarang kita angkat tangan, kita memohon kepada Allah Ta'ala yang membereskan mereka itu di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dan kita masih mempunyai yaitu senjata yang ampuh untuk minta kepada Allah, langsung insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur dunia ini, saudara-saudara. Ini yang kita sampaikan saudara sekalian. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala at-taufiq wal hidayah. Allah Ta'ala berikan taufik, berikan hidayat. Dan inilah yang saya dapat sampaikan. Allahumma kama an'amta alaina fazid, wa kama zidta alaina fabarik, wa kama barakta fala tasluh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasa FM, menghidupkan kembali agama berarti menghidupkan suatu bangsa. Karena hidupnya agama berarti suatu cahaya kehidupan. Demikian Cahaya Sore Rasa FM Jakarta untuk hari ini. Dan sampai jumpa.